Deklarasi anti-Islamophobia, Deddy Siregar yang suka ngadu domba lu sekarang teriak umat Islam harus bersatu. Saya itu senyum-senyum waktu baca ada deklarasi anti-Islamfobia yang kemarin diadakan. Lucu-lucu. Orang yang hadir ya itu-itu aja. Ada Hidayat Nur Wahid dari PKS. Ada Buniani yang mantan napi. Ada Mustafa Nahra yang pernah menjaminkan istrinya. Ada juga Ahmad Dhani, pentolan Dewa 19 yang kurang kerjaan. Dan ada Alfian Tanjung yang dulu pernah mendirikan gerakan anti Syiah dan juga pernah dipenjara. Mereka mendeklarasikan gerakan anti Islamfobia di Indonesia yang saya juga nggak paham apa maksudnya. Islamfobia bisa diartikan perasaan ketakutan yang berlebih terhadap agama Islam. Ini kan lucu. Bagaimana bisa di negeri yang 90% masyarakatnya beragama Islam ini ada ketakutan berlebih terhadap agama Islam? Masa takut kok sama agamanya sendiri? Kan gak masuk akal. Orang munafik ini kalau diberikan nasihat-nasihat, apalagi dikasih dalil-dalil ayat Quran, tunjukkan bukti-bukti argumentasi yang kuat seperti ini saya bicara lah. Ya, maka apa yang terjadi pada mereka? Ya, fihi zulumat. Mereka merasa ini kegelapan. Gelap bagi mereka itu. Ya, maka apa yang disampaikan termasuk saya yang sampaikan sekarang. Ya, misalnya saya sampaikan dalilnya, saya sampaikan dalil persatuan, dalil kebaikan di Islam, dalilnya begini. Bagi mereka, ra'dun wa barq itu seperti guntur. Ya, seperti petir yang nyambar-nyambar, barq kayak kilatan-kilatan. Ya, makanya ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim, enggak mau dengar. Ya, ini menunjukkan ada karakter-karakter yang diingatkan itu nggak mau, anti lah. Bilang apa sih ada Hidayat? Dia nggak ngerti masalah ini, ngerti masalah itu. Ya jadi nggak mau. Ada kondisi seperti itu. Jadi Allah ilustrasikan ayat-ayat Quran ini seperti curahan hujan yang mengandung manfaat. Asalnya mengandung manfaat. Ya, cuma karena suasana mereka gelap, hatinya gelap. Ya, fihi zulumat. Ya, au kasaybin minas sama'i fihi zulumat. Ketika disampaikan nilai kebaikan curahan-curahan seperti air hujan, ya datang Al-Quran ayat-ayat seperti curahan kebaikan, curahan air hujan, kan datang tuh deras sekali. Ya, Masya Allah diberikan nasihat yang deras, doa yang deras, kebaikan yang deras. Cuman karena hati mereka gelap, fihi zulumat. Tadi yang saya katakan, zulmun jamaknya zulumat. Karena mereka gelap, hatinya gelap, pendengarannya gelap, ya, penglihatannya gelap, maka apa yang terjadi? Ya, fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Maka terdengar seperti guntur. Kita ini bicara seperti guntur, jadi kayak kepanasan dalam dirinya. Ya, kita maksudnya mendoakan, kok mereka merasa tersindir, padahal kita nyindir juga enggak, nyebut nama juga tidak, tapi merasa gelap, merasa panas dalam hatinya. Ini siapa nih? Ya, ini bahaya nih, ini begini nih. Ada tindakan-tindakan yang buruk. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan-keburukan. Ya kan? Wa barq, dan merasakan kilatan-kilatan, dengan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, sehingga mereka nggak mau dengar sama sekali, seperti orang yang menutup ya telinganya dengan jemarinya seperti ini. Ya, minas sawa'iq hadar al-maut, dari sawa'iq itu seperti gemuruh gitu kan, guntur. Hadar al-maut karena takutnya akan kematian. Jadi karena orang ketakutan, takut dahsyat seperti orang takut mati kena petir. Ya, jadi dengar nasihat itu kayak orang tersambar petir. Nah, itulah ilustrasi kita kekinian. Jadi kayak ada orang yang disampaikan sesuatu kayak baru kena petir, gitu kan? Takut kalau ketahuan, takut kalau misalnya hilang peluang, takut kalau proyek hilang, takut kalau macam-macam, sehingga menganggap sebagai bahaya, seakan-akan seperti takut mati. Nah, ini wallahu muhitun bil kafirin, padahal kata Allah sangat maha mengetahui tentang tindakan mereka yang ingkar itu, yang keluar dari jalur kebenaran. Ya, itu saking sayangnya Allah diberikan peringatan. Jadi kalau dari saya, seperti saya, ustadz-ustadz kan yang lurus sifatnya, yang benar-benar menyampaikan, itu karena rasa sayang. Bukan karena ingin menjatuhkan atau karena ingin menjelekkan, tidak sama sekali. Ya, kita berniat dari niat yang sangat bening. Ya, ingin semuanya jadi baik. Saya kalau punya keinginan ingin saya sampaikan dengan setulus-tulusnya, saya pengen semuanya baik-baik, semua baik gitu kan. Di bangsa ini semua elemennya, birokratnya, diplomatnya, stakeholdernya, eksekutif, legislatifnya, yudikatifnya, sampai ke masyarakat, semua jadi orang baik. Kita pengennya kan seperti itu. Ya, cuma kadang-kadang kebaikan yang kita sampaikan keterima berbeda karena kondisi setiap hati orang itu berbeda-beda. Seperti Al-Quran sampaikan tadi. Ya, bahkan kadang-kadang kita sampaikan dengan tulus, ada orang merasa terancam dengan kata-kata, padahal kata-kata ini nggak ditujukan pada siapapun. Ini menunjukkan dalam penyakitnya dalam hatinya ada penyakit, ada sesuatu yang tidak baik gitu kan, yang kita harus perbaiki. Nah, dalam kondisi itu pun kita tetap berdoa kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kita doakan jadi baik, kita tunjukkan misalnya dengan kalimat-kalimat yang lembut, yang baik, kita arahkan kepada yang baik.
Nah, ini bukan sesuatu yang radikal, bukan sesuatu yang ekstrim, karena ini menyampaikan satu gambaran umum. Jadi kalau ada yang menyebut ceramah yang saya sampaikan seperti ini sebagai radikal, nah itu kurang minum susu. Deklarasi anti-Islamfobia, Deddy Siregar yang suka ngadu domba lu sekarang teriak umat Islam harus bersatu. Sejumlah tokoh lintas ormas Islam mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti-Islamfobia atau GNAI. Pegiat media sosial Deddy Siregar lontarkan sindiran keras. Sindiran keras itu dilontarkan Deddy Siregar melalui akun Twitternya. Yang tukang ngafir-ngafirin elu, yang rese elu juga, yang suka ngadu domba elu lagi, yang suka hina juga orang elu lagi. Terus ketika hantam balik ke pojok, sekarang teriak umat Islam harus bersatu. Tulis Deddy Siregar pada Sabtu malam 16 Juli 2022. Cuitan Deddy Siregar itu disertai sebuah poster dari GNAI yang bertulis Stop Islamfobia, umat Islam harus bersatu, jangan mau diadu. Sementara deklarasi GNAI digelar di Aulia Buya Hamka Masjid Al-Azhar, Jakarta. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif, Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam Ferry Juliantono, dan Wakil Ketua Partai Umat Buni Yani hadir dalam acara ini seperti dilansir dari sindonews.com pada Jumat 15 Juli 2022. Deklarasi dan pernyataan sikap GNAI dibacakan oleh Presidium GNAI Ferry Juliantono. Ferry mengatakan pasca Arya Perang Dingin, dunia barat mengalihkan sumber ancaman dan bahaya dari komunisme ke Islam yang termanifestasi dalam bentuk radikalisme, fundamentalisme dan terorisme yang mengakibatkan munculnya stigma tahap ajaran Islam sebagai ajaran berbahaya dan menakutkan atau dikenal sebagai Islamfobia. Ferry mengatakan setelah puluhan tahun berlangsung tanpa bukti-bukti ilmiah, akhirnya muncul kesadaran baru bahwa sumber ancaman dunia berasal dari ajaran Islam tidaklah benar, tidak produktif, bahkan destruktif bagi pergaulan internasional. Deklarasi anti-Islamfobia, Deddy Siregar yang suka ngadu domba lu sekarang teriak umat Islam harus bersatu. Sejumlah tokoh lintas ormas Islam mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti-Islamfobia atau GNAI. Pegiat media sosial Deddy Siregar lontarkan sindiran keras. Sindiran keras itu dilontarkan Deddy Siregar melalui akun Twitternya.